Selamat pagi anak-anak kami siswa kelas 12 Metodis 5 Medan. Pertemuan pertama kita dalam belajar online di kelas 12, topiknya adalah analisis bangun ruang atau disebut juga dimensi 3. Nah, ini pelajarannya agak sedikit rumit. Di samping aljabar juga kita harus kuasai, kita juga mesti paham tentang bangun ruang. Contoh-contoh bangun ruang yang bisa kita perhatikan di sekeliling kita adalah ruangan tempat kamu sekarang belajar. Ruang kelas kita itu berbentuk balok. Nah, kemudian ada mungkin kotak yang berbentuk kubus, kardus, dan yang lainnya. Itu contoh-contoh bangun ruang. Nah, jadi kita akan menganalisis, mencari jarak antara titik dengan titik pada bangun ruang tersebut di pertemuan pertama kali ini. Nanti kita akan cari lagi jarak titik ke bidang, ya, ketika kita belajar ke tahap selanjutnya dan bagian-bagian yang lainnya. Saya harap kamu semua fokus ketika mempelajari bagian ini, karena Pak Barto pun nanti akan menggunakan beberapa teknik berhitung yang barangkali untuk beberapa orang belum umum, tetapi kamu mesti boleh menguasainya dan mempelajarinya dengan baik. Nah, saya ambil contoh sederhana bangun ruang adalah dimensi kubus, ya. Oke, kubus. Saya gambar kubus. Kubus memiliki 6 buah sisi, 12 buah rusuk, ya. Oke, saya sebutkan nama kubus ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, itu nama kubusnya ini, ya. Nah, sebelum kita masuk ke kubus, saya mau mengingatkan pelajaran SMP dulu. Yang pertama, hal-hal yang mungkin mesti kamu tahu, jarak antara dua titik. Kalau dia dalam diagram Cartesius yang dua dimensi, jarak titik A, titiknya kita misalkan X1, Y1 ke titik B, X2, Y2, rumusnya adalah akar dari X1 kurang X2 kuadrat, X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Ya, jadi contohnya begini. Titik A misalnya dalam diagram Cartesius, nanti kalau kamu buat salib sumbu, titik A misalnya 2,1, titik B misalnya 4,-3, maka jarak A ke B disimbolkan seperti ini, adalah akar dari selisihkan X-nya 2 kurang 4, baru pangkat 2 kan tambah selisihkan lagi Y-nya 1 kurang 3. 1 kurang 3 kuadrat. Akar dari 2 kurang 4 kan minus 2. Minus 2 kuadrat tambah 1 kurang 3 menjadi 1 tambah 3 adalah 4 kuadrat. Minus 2 kuadrat 4 tambah 16, akar dari 20. Akar dari 20 ini kan 20 ini perkalian dari 4 kali 5. Akar 4 adalah 2. 2 akar 5. Nanti kalau dalam dimensi 3, tentunya komponennya tidak hanya menggunakan XY lagi, tapi dia menggunakan XYZ. Berarti ada 3 angka nanti yang akan kamu lihat ketika di dimensi 3. Nah, jadi rumusnya sama saja mengikuti seperti di dimensi 2. Jika titik A X1, Y1, Z1 dan titik B X2, Y2, Z2, maka jarak dari titik A ke B
ditulis seperti ini adalah akar dari X1 kurang X2 kuadrat seperti di rumusan pertama tadi, tambah Y1 kurang Y2 kuadrat, tambah tentunya satu lagi Z1 kurang Z2 kuadrat. Nah begitu ya, nanti contohnya bisa kamu lihat di buku yang sudah kamu pegang, tetapi sebenarnya sama saja dengan ini. Ya, sama saja dengan yang ini. Jadi kembali kepada dimensi 3 tadi. Oke, ini salah satu gambar kubus, berarti ada 12 buah rusuknya, AB, BC, BF, AD, AE, EH, HG, dan selainnya. Nah, kemudian kamu perhatikan bahwa AB sejajar dengan DC, AB sejajar juga dengan EF, kemudian AB sejajar juga dengan HG. Nah, kemudian kamu perhatikan lagi GC sejajar dengan HD, sejajar dengan EA, sejajar dengan FB. Nah, kemudian yang ini disebut bidangnya. Ini salah satu bidang ABCD, ini bidang, ini juga bidang BCGF, bidang EFGH, bidang, kemudian ADHE, bidang, nah, kemudian ABFE, bidang. Jadi ada 6 buah bidang pada gambar kubus yang kamu lihat ini. Nah, kemudian perhatikan bahwa AB, BC karena dia dikubus tentunya panjang rusuknya sama. Misalnya kita anggap A kecil. Oke, ini juga A kecil. Oke, AC disebut diagonal bidang. Bukan bidang diagonal ya. Karena kalau bidang diagonal udah berbeda pengertiannya. AC disebut diagonal bidang karena ini sebuah bidang, maka AC diagonal pada bidang ini. Nah, panjang AC bisa kamu pakai Pitagoras. Nah, perhatikan segitiga kalau kita mencari panjang AC misalnya ini. Oke. Kan ini merupakan segitiga siku-siku segitiga ABC. Nah, siku-sikunya di B. Ya, siku-sikunya di B. Jangan karena seperti mereng kita gambar, maka kamu nggak melihat bahwa itu siku-siku. Kamu bayangkan aja ruangan tempat kamu belajar sekarang, tentukan titik-titik sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nanti kamu akan lihat bahwa untuk segitiga ABC, di B dia siku-siku ya, atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita mau mencari panjang AC pakai rumus Pitagoras. Oke. Nah, karena siku-siku di B, maka sisi miringnya pasti AC. Nah, panjang AC adalah akar dari pakai Pitagoras. Ini sisi miring berarti AB kuadrat tambah BC kuadrat. Akar dari panjang AB tadi sepanjang A kecil. A kuadrat tambah BC A kuadrat. Sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat kan 2A kuadrat. Sehingga panjang AC sama dengan akar dari A kuadrat kan A. Akar dari 2, ini kan harusnya bisa kita buat begini. Akar 2 kali akar A kuadrat. Kita pisahkan akarnya. Akar dari A kuadrat kan A. Akar 2. Nah, selanjutnya nanti kalau kamu melihat kubus, misalnya panjangnya ini 6, maka diagonal bidangnya pasti 6 akar 2. Kalau ini 8, pasti diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Kalau ini 10, pasti ini 10 akar 2. Kalau ini 5, ini pasti 5 akar 2. Jadi, untuk ketentuan seperti itu, kamu tidak perlu lagi menulis cara menyelesaikannya kalau dia dikubus. Karena diagonal bidang pasti A akar 2 jika panjang rusuknya sepanjang A. Nah, kemudian ini disebut diagonal ruang. Nih, A ke G diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini ada 2 pada kubus, yaitu AG dan HB. Nah, begitu ya. AG dan HB. Oh, ada lagi EC, maksud saya ada 4. EC dan tentu lagi satu lagi DF.
diagonal ruang. Kalau diagonal bidang kan tadi AC, DB. Jadi pada satu bidang ada 2 buah diagonal bidang. Ya. Nah, sekarang kita mau cari panjang diagonal ruang AG ini. Perhatikan segitiga ACG. Ini adalah segitiga siku-siku di C. Jadi karena ini segitiga siku-siku di C, maka sisi miringnya AG. Nah, kita gunakan Pitagoras juga untuk mencari panjang AG. Perhatikan sekali lagi segitiga ACG, siku-siku di C. Kita cari panjang AG. Panjang AG adalah pakai Pitagoras akar dari, karena ini kita sebutkan tadi sisi miringnya, maka AC kuadrat tambah CG kuadrat. Akar dari AC tadi kita sudah dapat A akar 2. Pangkat 2 tambah CG A pangkat 2. Maka ini hasilnya sama dengan A pangkat 2 A pangkat 2. Akar 2 pangkat 2 adalah 2 tambah A pangkat 2 sama dengan, ini kan 2A kuadrat tambah 1A kuadrat berapa? 3A kuadrat. Akar dari 3A kuadrat. Kita pisahkan lagi. Akar 3 kali akar A kuadrat. Sehingga panjang AG sama dengan akar dari A pangkat 2 adalah A akar 3. Nah, jadi dalam sebuah kubus, nanti kalau panjangnya ini 888, maka diagonal ruangnya 8 akar 3. Diagonal bidangnya tadi 8 akar 2. Kalau ini 10, 10, 10, maka diagonal ruangnya adalah 10 akar 3. Oke, jadi panjang rusuknya A semua ini A. Nanti diagonal ruangnya pasti A akar 3. Nanti untuk bangun ruang yang lain seperti balok, tentunya kamu harus hitung sendiri. Ya, ini pengecualian pada kubus. Ya. Nah, pengantar ini saya pikir tidak susah untuk kamu pahami. Nah, sekarang soal yang sama, soal yang berikutnya yang akan saya ajari ke kamu adalah jarak antara titik ke titik pada bangun ruang, ya. Jarak titik ke titik, ya. Saya akan tetap menggunakan kubus dulu supaya makin dikuasai. Karena apa? Ketika kamu sudah menguasai di kubus, maka kamu akan menguasai di bagian lainnya nanti, ya. Ini dimensi 3 kubus. Oke. Ini salah satu bangun ruang kubus. Saya ulang gambar. Oke, tetap kita namakan kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, baik. Kita tetapkan panjang rusuknya 6. Panjang AB 6, BC 6, CG 6. Oke, sekarang yang pertanyaan pertama, kalau ditanya berapalah panjang AC? AC merupakan apa? Diagonal bidang. Atau panjang AC sama nanti pastinya dengan BD, sama dengan BG, sama dengan FC, sama dengan EG, sama dengan HF, sama dengan AH, sama dengan DE. Karena itu semua adalah merupakan diagonal bidang. Maka panjang AC adalah pada kubus, ya, 6 akar 2. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya lagi panjang AG. Panjang AG tentunya adalah 6 akar 3. Tapi saya ingatkan lagi, kalau di balok kamu mesti cari sendiri, ya. Karena balok kan panjang lebar tingginya kan dibedakan. Minimal satu pasang saja yang sama. Nah, jadi kamu harus menghitung sendiri. Oke. Nah,
Kemudian kita disuruh mencari jarak. Misalnya di sini di GC ada di tengah-tengahnya ini ada titik K. Oke, ini titik K. Pertengahan antara C ke G titik K. Oke. Jika titik tengah GC adalah K. Nah, pertanyaannya tentukan jarak apa? Misalnya A ke K. A ke K. Berarti ini sudah jarak antara titik dengan titik A ke K. Ini tadi A ke C yang merupakan diagonal bidang pun jarak antara titik A ke C. Nah, perhatikan titik A ke K. Kalau kamu tarik ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Di C. Nah, perhatikan segitiga ACK adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di C. Saya angkat gambarnya ini jadi seperti nanti. Ini AK, ini A, ini K, ini C. Siku-siku di C. Nah, kemudian panjang CK berarti pertengahan dari 6, setengah dari 6, 3. Panjang AC adalah 6 akar 2. Yang ditanyakan jarak A ke K berarti panjang AK ini yang ditanya. Nah, kamu boleh menggunakan Pitagoras ya. Kamu boleh menggunakan Pitagoras. AK sama dengan akar dari apa? Misalnya ini 6 akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar dari saya sih biasanya menyederhanakan cara penyelesaian soal supaya tidak repot untuk mengerjakannya. Misalnya seperti ini, saya uraikan 6 ini menjadi 2 kali 3. Oke, 2 kali 3 kali akar 2 kuadrat. Kenapa saya lakukan menggunakan 2 kali 3? Karena di sini ada angka 3. Saya nanti keluarkan faktornya. Tambah 3 kuadrat. Oke. Nanti saya rapikan lagi begini. 2 kuadrat 4 kali 3 kuadrat. Saya buat 3 kuadrat tetap karena di sini mengandung 3 kuadrat. Akar 2 pangkat 2 kan 2. Tambah 3 kuadrat. Oke. Akar dari, nah di sini kamu lihat faktornya ada 3 kuadrat, keluarkan 3 kuadrat. Nah, bagian sebelum tambah ini 4 kali 2 yang tinggal 8 tambah. Nah, 3 kuadrat kan di sini angka 1 sebenarnya, 1 kali 3 kuadrat berarti di sini tinggal 1. Jadi akar dari 3 kuadrat adalah 3 kali akar dari 8 tambah 1 kan 9. 3 kali akar 9 kan 3. Hasilnya 27. Nah, jadi panjang A ke K adalah 27. Maaf, 3 kali 3 9. Oke. Maaf. 3 kali 3 9 ya. Jadi panjang A ke K 9 ya. Oke, itu bagian yang pertama. Nah, kemudian kalau misalnya F ke B di tengah-tengahnya ini titik P. Ini. Kemudian E ke H di tengah-tengahnya ini titik Q. Berapa panjang Q ke P ini? Atau jarak P ke Q. Nah, kamu harus bisa mengamati gambar ini, kemudian mencari sedemikian bentuk sederhana yang barangkali bisa kamu libatkan segitiga siku-siku. Karena dengan demikian kamu akan bisa menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kamu perhatikan P ke Q bagaimana mencarinya ini.
Tentunya ketika kita tarik garis bantu ini, nah, segitiga QFP adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Siku-siku di F. Oke, berarti nanti bisa kita cari panjang P ke Q dengan cara melihat segitiga siku-siku QFP. Sekali lagi saya ulangi dulu soalnya. P adalah titik tengah BF. Kemudian Q adalah titik tengah EH. Tentukan panjang PQ atau jarak P ke Q. Nah, saya bilang tadi bahwa untuk mencari panjang jarak P ke Q, kita harus melihat segitiga QFP atau PFQ dengan siku-siku di F. Nah, berarti kita ini panjangnya 3, kan? PF 3, ini kan ujungnya nanti yang kita cari QP ya. Kemudian ini kita cari dulu sebentar panjang QF. Panjang QF bisa kita cari dengan bantuan segitiga QEF. Perhatikan segitiga QEF siku-siku di mana? Di E. Ya, siku-siku di E. Kita cari panjang QF. QF adalah akar dari, karena siku-siku di E, maka QF adalah sisi miringnya. Berarti ini kan panjangnya 3 tadi ya. 3 kuadrat, akar dari 3 kuadrat tambah ini panjangnya 6. Sepanjang ini ya, 6 kuadrat. Oke. Baik, sama dengan akar dari 3 kuadrat. Sekali lagi saya mau menguraikan ini. 6 adalah 3 kali 2 kuadrat. Akar dari 3 kuadrat tambah, ini kita pecah, 3 kuadrat kali 2 kuadrat. Akar dari 3 kuadrat keluarkan, tinggal di sini 1, kan 3 kali 1 ini. Tambah, tinggal di sini 2 kuadrat, 4. Sama dengan akar dari 3 kuadrat kan 3. 1 tambah 4, 5. Akar dari 5. Sehingga panjang QF adalah berapa tadi? 3 akar 5. Ini 3 akar 5. Nah, terakhir kita akan mencari panjang PQ. Perhatikan segitiga PFQ. Siku-siku di mana? Di F. Oke, kalau siku-siku di F, berarti sisi miringnya adalah PQ. Berarti panjang PQ adalah akar dari apa? Panjang PQ ini akar dari 3 akar 5 kuadrat tambah 3 kuadrat. 3 akar 5 kuadrat tambah 3 kuadrat. Atau nanti kamu boleh tulis QF kuadrat tambah FP kuadrat. Kalau di sini saya langsung tulis angkanya. Nah, kemudian kita lakukan lagi akar dari ini satu-satu kita pangkat 2 kan 3 kuadrat kali akar 5 kuadrat kan 5 tambah 3 kuadrat. Saya buat kali 1 biar kamu makin memahami kenapa tadi selalu tinggal 1. Oke, faktor dari ini dan ini adalah 3 kuadrat. Tinggal di sini 5, tinggal di sini 1. Akar dari 3 kuadrat kan 3. Akar dari 5 tambah 1, 6. Jadi panjang PQ adalah 3 akar 6. Demikian pengantar dimensi 3 pada pertemuan pertama kali ini. Nanti di penugasannya, jika ada yang kurang mengerti, boleh kamu tanyakan ke Pak Barto. Selamat belajar, Tuhan memberkati.